Shalom. Sekali lagi Shalom. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di tempat kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Sebelumnya kita melakukan saat teduh sejenak. Mungkin Bapak Ibu bisa boleh bangkit berdiri. Kalau tidak bisa, tidak memaksakan. Haleluya. Harus bisa. Memuji nama Tuhan nggak boleh setengah-setengah. Kita percaya kasih Tuhan sampai hari ini Tuhan nggak pernah gagal buat memperbaiki hidup kita, selalu bersama dengan kita. Kita sudah dipercaya Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Saatnya kita bersekutu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk kita dapat bergumul, berdoa dan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan lagu Siapakah Aku Ini Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang telah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa Kau balas
satu mulut yang menutup, tidak ada satu mulut yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tidak ada satu mulut yang tidak mensyairkan indah kepada nama Tuhan. Mari
merendahkan hati, kita berdoa mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Hingga pada pagi dan menjelang siang hari ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami, menyertai perjalanan kami dari rumah hingga di tempat ini dengan keadaan selamat Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, ingin membesarkan nama-Mu. Di dalam hati kami ada Kamu Tuhan, tidak ada yang lain selain Kamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini. Kami sertai Kamu Tuhan. Sertai kami Bapa. Kami undang Engkau tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati dan menggerayang kami satu persatu ya Bapa. Bila ada kekuasaan gelap yang akan mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini teristimewa dari relung hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Marty. Puji nama Tuhan, masih kuat untuk bangkit berdiri. Amin. Amin. Baik, kita sambung pujian. Kita akan satu pujian yang berkatakan besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Om Mama itu masih energik gitu ya. Saya jadi malu kalau misalnya yang muda-muda ini enggak energik gitu. Saya jadi
energinya sangat dikasih Tuhan luar biasa. Saya nggak mau kalah nih sama Oma yang luar biasa, energinya di atas saya loh. Keren, amin. Masih semangat untuk berdiri? Amin, puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi yang berkatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatkan yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatkan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih, kami persilahkan duduk kembali. Haleluya. Kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan ruang Bapak Ibu untuk memberikan kesaksian atau rema atau kemurahan kasih karunia Tuhan kepada kita. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Dagingnya adalah nggak usah itu masih lantang. Oh iya, amin. Saya jadi malu kalau pakai pengeras suara kayak gini. Masih lantang. Masih lantang. Masa jalannya lantang. Terima kasih sudah memberi waktu untuk kami bersaksi atas kasih kemurahan Tuhan. Sebelumnya kami menyaksikan kemurahan Tuhan. Kan belum perkenalan, Pak. Oh iya. Cuma salah masuk. Kenalkan, nama saya Putri Mo Bahari. Panggilannya Bu Bahari boleh, Putri Mo boleh. Kalau di kampung saya, Trimo setiap hari. Usia saya sudah 79.
80 nanti tahun bulan 1 ini. Bulan 1. 80. Puji Tuhan, sekalipun kami sudah usia lanjut, tapi Tuhan luar biasa memberi kesehatan kami. Kami tidak ada keluhan apapun. Memang saya ini nggak mau diam, nggak mau apa ya, kabur manis gitu. Pagi kerja itu pokoknya sudah, jadi nggak mau diam. Tapi dengan permintaan saya kepada Tuhan cuma satu, Tuhan, Engkau sudah memberi kami umur panjang, berkati kesehatan kami. Karena Tuhan sudah mengasihi kami, memberkati kesehatan kami. Sisa hidup kami Tuhan mau kami pakai untuk taat maupun setia, terus untuk menyenangkan Tuhan. Jadi puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab apa menjadi doa kami sampai umur sekian, kami tetap sehat. Maka sebab itu sekalipun jauh tadi kita 5 harus dijemput dan seperti malam itu tidak bisa tidur. Punya Pak Nuki, bukannya Pak apa-apa ini dan itu. Cuma ojo sampai aku keringan ya Tuhan, boleh aku keringan, dijemput kawanan. Ojo sampai apa itu terlambat. Tapi puji Tuhan, tempat dari sini tambah sing terlambat yang punya rumah. Pintu pun belum terbuka. Jadi bahasanya Jawa dulu, oh lek teko dhisik oleh dodo mentok. Oleh cecer ya mentok. Jadi puji Tuhan, satu kedua. Kalau hidup kita ini, apalagi seperti saya ini sudah mbah. Jangan lupa ibu tahu betul mbah. Ya, bagus juga. Pengalaman saya ini buku-buku percobaan semuanya. Ini bagi anak-anak yang saya masih muda atau di bahasanya jangan kaget ya, itu Tuhan banyak rintangan seperti tempat sampah. Orang makan ini buang sana, makan ini tempat sampah ini. Tapi puji Tuhan, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan anaknya tetap merangkul sampah. Jadi seperti orang buang sampah itu kalau nggak diambil besok baru. Tapi Tuhan baik. Sekali lagi, benar rumah saya ini di Malang ya. Tapi Tuhan kasih tempat saya ini di Wujud. Nggak Malang ya. Rumah saya Jalan Pisang Dali, dia ini Pisang Agung. Jadi saya ini mujur lah gitu, nggak Malang. Dan berapa hari yang lalu aku ngalami gitu, ada tetangga saya bilang gini, tiga yang terus tunjuk di tangan, bilang sama anunya, maknya ada cuma satu yang ikuti, satunya aku dikei panganan putri mau bukan enggak Arab, tapi aku Arab kayak gitu. Tapi puji Tuhan, suatu kelak dia kerja di pasar, terus mantunya ini apa bobot lah, semua enggak ada orang. Pas melahirkan, pas 5:30 aku pulang dari gereja doa pagi itu, kok di situ rame-rame, gue ini apa ini namanya orang kampung ya. Karena singgung, terus saya bilang, apa sih? Kalau putri mau, itu lahir mau, masa kayak sana, ini pun bilang dokter kayak gitu. Terus saya cuma demok. Terus saya yang ngikuti mbok saya dulu. Saya dulu ngambil apa, manggil sekarang kan ibu, mama, mami gitu ya. Kalau saya dulu mbokku ambil, bukan dukun loh ini. Apa itu nasi agak gini sama air putih. Kami sekarang saya bilang gini, sini, dia sudah tidak ada, sudah loyo gini, ini bunting besar kalau loyo sudah tak ginikan sudah tidak kembali, berarti tidak ada cairan ini. Kalau diginikan orang tidak bisa kembali, sudah kehabisan cairan. Namanya dokter harus segera diinfus kan. Nah, karena saya ini bukan dokter, bukan dukun, cuma masih tak kasih no, terus apa air tak kasih no, cuma dalam nama Yesus, tolong. Aku bukan siapa-siapa Tuhan, cuma aku manggil namamu, tolong penderitaan ini supaya cepat lahir. Baru dimakan, diminum, menurut saya
nggih, lek orang Jawa ngurung kok gitu. Lah seperti dia kuat. Waktu mamanya ya tidak bisa rasa, tapi tak kasih dalam nama Yesus, tolong Tuhan. Masih tak lolokno, tak gulano, ayo tak kasih no, langsung ke bayinya lahir. Ya, karena bayinya ini lahir murep, bilangnya orang Jawa dulu kalau murep mau kokoan apa? Obat tawa di sana tidak bisa nafas. Karena saya ini bukan apa-apa dan hanya Tuhan Yesus, saya balik lagi nih dong. Saya balik ini soal yang gunting ini aku nggak ngerti. Terus saya bilang, ini ibu terus lahir, terus gak apa-apa. Tolong syukur sing guntingan anakku gak bisa. Puji Tuhan. Jadi sampai sekarang kalau orang melahirkan apalagi mau operasi, kalau diterima gitu. Jadi saya puji Tuhan itu Tuhan ajaib. Sekalipun saya tidak bisa apa-apa, orang 3 sudah saya tangani, mau operasi tidak jadi. Ya cuma tak lolai bu, sego itu ambek Tuhan Yesus tolong, gitu toh. Sama lek tahu apa? Dia syukurannya, namanya brokoan ibu itu brokoan. Apa? Yang terjadi? Pupune itu dikek aku kabeh. Tapi saya ini, terus kan itu lorean, minuman itu tidak saya pilih. Bukan inilah kesaktian kami di kampung. Makanya sampai sekarang ini orang-orang itu kalau manggil saya Bu Trimo Bari itu Trimo sesuatu aku tidak ada jangan kata. Terima kasih kesaktian kami. Puji nama Tuhan, kesaksian Oma. Oh ya Oma, saya suka baharinya, Oma bahari aja. Saya mendapatkan satu pelajaran ketika Oma berbicara tentang perjalanan hidup Oma yang dari lahir yang luar biasa. Saya juga nggak tahu kalau mungkin Oma kesaksian mungkin sampai jam 11 besok mungkin belum selesai itu ya. Saya rasa semua Bapak Ibu Saudara di tempat ini mengalami suatu pergumulan, suatu transisi dari fase hidup yang pertama dari kecil sampai usia lanjut seperti Oma yang energik sekali. Saya sampai waduh kok saya gak energik, malu gitu loh. Masa dikasih karunia Tuhan, dikasih talenta 5 kembalinya 4 gitu kok kayak Tuhan kayak nanti kecewa gitu. Saya mendapatkan pelajaran dari Oma Bahari ketika berada di titik tertentu itu harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Itu yang buat saya selalu jadi ingat gitu. Terima kasih Oma yang sudah memberikan kesaksian untuk kami semua di sini. Sekali lagi ya pesan saya, setiap hari harus jamu. Oh iya. Jamu Bapak Ibu. Jamu apa? Jamu mulut. Oh jaga mulut. Kebanyakan ini yang cerewet kan orang perempuan. Apalagi wis tuwek iki tambah tuwek tambah cerewet. Tapi tolong kalau kita ini tetap jamu, jaga mulut. Sekalipun ada apapun, kalau nemen berate melayu nang sama Tuhan dengerno itu. Jamunya. Itu lek awake dhewe melok campur tangan mantu putu tambah jiwa. Tambah ruwet. Jamu. Jadi sekarang anak-anak saya, ponakan semua kalau mau miram, guru mau jamu ya rek. Terdiam. Anak ponakan saya yang bilang, jamu nih guru dombe. Iya. Ini lah, tolong yang itu. Tapi saya kira ya sudah semua ngerti aja. Bukan lek berat kencur, nang awak sehat bu ya. Tapi lek jaga ini lebih sehat. Enggak masih lawan itu. Loro mesti awake bener, loro mesti bener. Sing salah loro mesti salah. Gitu. Kan nek sampai jam udah Jamu ya tadi resep
kasih Om. Jadi ingat saya sampai pulang, oh kata Oma jamu. Kalau mau ngomong sama orang, oh jamu gitu. Baik, puji nama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Oma Bahari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau sungguh-sungguh teramat baik Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan keadaan sikon terbatas apapun ini Tuhan, tetap kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima bagian firman dari-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat-hikmat akan Kau teruskan dalam pribadi lepas pribadi bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Ya, pertama ini sungguh luar biasa ya, ini dibilang 2 kali saya kesini. Saya tetap yakin dan percaya nanti Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Bukan akan dengan sikon seperti ini, tapi penuh keyakinan Tuhan akan berikan tempat, Tuhan akan berikan satu kesediaan buat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kita tidak boleh putus asa atau mungkin kecewa atau undur diri. Yang penting kita punya iman, punya keyakinan. Hal yang terbaik pasti Tuhan sudah sediakan. Ini tadi WL-nya sudah luar biasa ya. Kita seperti melihat WL di suatu altar yang besar dengan jemaat yang mungkin ratusan. Ya, ini benar-benar semua pasti bisa dipakai. Dengan keterbatasan kita semua pasti dipakai. Dan kita nanti bisa berdoa bersama-sama. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ya, ini tadi saya diberikan kesempatan. Saya sangat terima kasih sekali. Bukan suatu kebetulan juga, bukan sesuatu untuk hal untuk merasa ini satu kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran atau mengajari. Yang terutama saya dibawa ke sini sepertinya seakan saya mengalir aja. Dalam hati saya kemarin ngobrol sama Ibu Nyonya Handoko, ya saya panggil Nyonya Handoko karena enggak begitu kenal namanya. Boleh tahu namanya? Iya, Ibu Lupi. Bukan lupa ya. Ya, saya sebenarnya kembali lagi terkesan dengan Pak Harmoko. Dalam arti mungkin Pak Harmoko memberikan petunjuk saya ini melayani. Jadi saya tidak tahu kenal dari mana, dapat dari mana, atau saya ini di WA aja. Ini benar kesaksian yang mungkin bisa, ini loh Roh Kudus, ini loh Tuhan. Suatu ketika saya ini hanya pelayanan sebagai saksi-saksi aja. Berikan saksi ke gereja, lewat gereja seperti itu. Satu kerinduan saya ini, aku ya kepingin seperti mereka bisa memberitakan firman Tuhan. Entah enggak tahu, terus saya ini dapat WA dari Om Harmoko, Pak Wijaya bisa melayani. Ini pertama kali saya melayani. Waktu itu saya ingat masih di panti jompo ya, Siloam ya. Di situ saya melayani itu dengan rasa ya agak-agak GR, kebanggaan saya gitu loh. Ini awal pelayanan saya. Kalau mungkin bisa diomong, enggak ada Om Harmoko, saya enggak bisa melayani juga. Saya enggak bisa katakanlah berdiri di atas mimbar menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan yang saya terus harus belajar itu, tidak ada kesempatan itu. Jadi ini kesan yang sangat luar biasa dari Pak Harmoko yang sebenarnya ya tidak terlalu kenal banget. Terus saya dibawa ke sini awal-awal ya sama di tempat yang sama, sampai moga-moga ini tidak tahu juga suatu kebetulan atau apa. Ini baju juga disiapkan sama nyonya saya tidak ada niat saya nyamakan atau tidak tahu. Saya lihat nanti di Facebook, ini sama sudah. Saya juga bersila di sini, saya juga menyampaikan firman Tuhan. Tapi hari ini benar-benar membawa saya ini ingin menjelaskan bahwa kita ini nomor 1 itu punya iman percaya dulu. Ya, karena tadi kesaksian tadi juga menunjukkan bahwa kita ini percaya dulu. Kalau nggak percaya, masih kasih ono nasi sak bakul ya, airnya sak tremos ya ndak selesai, ndak lahir itu. Jadi keyakinan iman percaya ini dulu yang harus kita punyai. Terlebih lagi di dalam pelayanan, terlebih lagi di dalam membuka suatu rumah ibadah. Ya maaf kata tempat saya ini ya saksi-saksinya beliau, ndak tahu ngintili ya sama saya ini, ndak tahu. Rumah saya kecil, rumah saya kampung, masuk kampung, mungkin jarak 10 meter. Nanti kalau memang ada waktu boleh, ya saya suka sama WL-nya, mau WL di tempat saya, mari. Terus anaknya Pak Harmoko mau main musiknya, mari. Nanti kiranya ada pelayanan di Malang, mari kita buka, enggak apa-apa.
Jadi mungkin jarak masuk 10 langkah ya mungkin ya. Iya betul Bu Yai ya. Langkah 10 langkah masuk, sebelah kiri sudah ada langgar yang lumayan besar. Jalan lagi 5 langkah lagi sebelah kanan seperti posnya orang-orang majelis muslim ya, Al-Quran ya. Terus baru 5 langkah lagi baru rumah saya. Nah di sebelahnya persis itu sekolah pengajian. Nah ini luar biasa, karena saya memiliki iman percaya, dalam arti 12 tahun yang lalu saya sudah buka FA di situ, sudah ada suara kita, sudah ada suara tepuk tangan, bersorak-sorai muji Tuhan, haleluya, sudah aman-aman aja. Kalau kita tidak punya iman percaya, ya sudah, ya pasti akan terdengar ditutup, digeruduk, dibakar, macam-macam. Nah itu, jadi firman kali ini saya akan berikan tema tentang suatu kepercayaan yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Tapi saya beri judul temanya itu kita kurang percaya. Jadi temanya sebenarnya kita ini harus percaya seperti tadi, tapi ini saya balik kalau kita kurang percaya. Ini ada satu ayat Bilangan 11 ayat 23 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini firman yang benar-benar menguatkan kita untuk benar-benar kita ini harus percaya. Terlebih lagi di situasi, kondisi saat-saat ini. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan. Saya tidak tahu tentang keadaan setelah Om Harmoko meninggal. Saya yakin Om Harmoko punya suatu persekutuan sangat luar biasa. Saya yakin Om Harmoko punya kekuatan kuasa dari Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya rindu ada penerus-penerus. Kita tidak bisa melakukan suatu aktivitas turunan dari atas, turunan dari papa atau turunan dari siapa-siapa, tidak bisa. Ayo kita mulai pribadi lepas pribadi. Sikon apapun, kondisi apapun, seberapa orang yang ada pun, kita tetap ada kerinduan memuliakan nama Tuhan. Itu yang penting. Kalau dari dasar itu kita sudah melakukan, wis tidak akan surut. Di sini akan dikirimkan jiwa-jiwa. Kita sudah punya satu keyakinan yang luar biasa bahwa kita ini dilawat Tuhan, kita disertai Tuhan. Terus ngapain kita takut? Ngapain kita nggak jalan gitu? Walaupun di tempat seperti ini. Saya rindu nanti, saya yakin tempat ini akan dipakai Tuhan. Saya yakin nanti mungkin ada disiapkan kursi, disiapkan mimbar. Tidak usah kita berpikir tentang hal-hal yang waduh luar biasa. Karena di sini kan GAB ya, ya betul ya GAB ya sudah. Saya rasa naungan sudah ada, sinode sudah ada, ya tinggal aja lanjut sudah. Ngapain? Yang penting ya ini jiwa-jiwa ini sudah ada. Ngapain kita nggak lanjut seperti itu? Tapi kalau kita punya keyakinan, wis pasti bisa. Yakin Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat tempat ini. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Saat ini bisa dibilang orang-orang itu sekarang mengandalkan, tadi kurang percaya tadi, mengandalkan apa? Kemampuan diri kita sendiri. Semua kita mengandalkan kita punya apa, kemampuan apa, materi apa, kita pakai itu segalanya tanpa ada rasa kepercayaan. Iman percaya ini tidak ada, bahaya. Jadi orang Kristen kalau tidak ada iman percaya itu sangat-sangat bahaya sekali. Karena apa? Ya kembali lagi, Kristen akan jadi hal yang dianggap miring sama di luaran sana. Sampai dibilang melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas Kristen yang tapi kenyataannya tidak ada dampak sama sekali. Ya saya sebagai contoh aja, saya memberi motivasi seperti saya melayani lansia. Mungkin teman-teman saja sudah bisa ngomong konyol, ngapain orang tua kok dilayani seperti itu. Apalagi terlebih lagi di komunitas saya ini tak ajak melayani ya. Mungkin bisa ngomong kok dijak melayani dan mungkin banyak omongan-omongan yang mungkin bermacam-macam. Tetapi di dalam melayani saya yakin lihat mereka tidak ada yang merasa kayak terbeban, itu tidak ada. Mereka sukacita aja melayani. Padahal tadi bangunnya 4:30 loh tadi. 4:30 kita harus berangkat ya tadi sampai Kisuan. Ini luar biasa. Ibadahnya jam 8, datangnya 6:30. Ini sangat luar biasa. Bangunnya jam 2, ada singkat tidur jam 1. Itu bukan berarti itu khusus hari Minggu aja. Mereka
Sampai-sampai saya berani ngomong, tidur di rumah itu kan enak ya, sudah betul ya, tidur di rumah dewe, mungkin spring bed, ya kan ngerangkul guling, bantalan, lu tak jarang Puji Harjo tidur seperti ini loh. Mereka suka cita. Ini yang luar biasa, dan ini sebagai motivasi aja. Ini lansia loh. Ini umurnya tadi Bu Bari 74, 72, 79, 70, Pak Imam berapa Pak Imam? 74. Ini barusan mau kena ring jantung, jatuh, udah jadi. Ini ada sukacita terus. Saya melok sampai wedi. Ada yang ngejak ini ya wedi, ya apa? Tapi saya dasari dengan iman percaya dan wis ada sukacita. Wis lewat semua itu sudah. Ada yang gelundung barang sudah ada yang gelundung jatuh. Sudah mereka rasakan semua. Tapi ya ini tadi ada sukacitanya luar biasa. Makanya ini bukan sebagai gagah-gagahan atau apa. Terlebih lagi walaupun ibadah sekecil ini nanti ini ditayangkan di YouTube. Nah ini YouTube ini nanti semua disorot masuk YouTube. Nanti channelnya bisa Jesus is Good, JIG, diklik aja langsung nanti keluar. Nah ini untuk gagah-gagahan supaya viral, dapat subscribe, YouTuber dapat duit gitu ya, enggak. Tapi jadi teladan. Nanti dilihat di dalamnya itu pelayanan lansia semua melakukannya. Mulai dari dia baksos, basar, sampai melayani KKR, semua dilakukan lansia. Tetapi sekali lagi bukan jadi viral buat gagah-gagahan, buat penonjolan diri, enggak. Tetapi memotivasi, ayo kita yang masih punya semangat ini ya. Terlebihnya tak hitung aja 1, 2, 3, 4 ini nanti masih di kamar wakil Mbak. Ini ayo sebagai motivasi kita ini, ayo kita melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Tidak usah melihat sikon yang ada, keadaan sudah gini, tidak ada apa, sudah jalan aja. Ya sampai saya beri tadi petunjuk rumah saya lo kecil. Ya hampir mungkin segini ya. Ya seginian ya. Walaupun ada kursinya elek-elekan ya seginian ya. Ya tapi mungkin cuma mampu ya 40 orang, 50 orang bisa sesesaan, 60 orang mampu kelek wis, gak karuan wis. Iya kan? Seperti itu. Tapi ya ini tadi kemurnian kita ini mau melayani Tuhan, mau melatih Tuhan itu yang harus dipegang. Jadi hanya untuk menjadi motivasi. Kembali ke iman percaya ini tadi, nomor 1 kenapa sih kita disuruh supaya kita ini punya suatu kepercayaan? Karena ketidakpercayaan manusia pada kemampuan Allah Sang Maha Kuasa itu mengakibatkan apa? Kita harus tahu dulu. Setelah kita nggak percaya sama Tuhan ini, kita ini terus akibatnya opo gitu kan? Percuma kita Kristen sudah melakukan aktivitas ibadah tiap minggu, muji, nyembah, kolektor, perpuluhan, wis pakai kegiatane, tapi bisa percuma kalau tidak ada iman percaya. Terlebih lagi yang tak bawa melayani ini, kalau hanya untuk waduh pokoknya melayani melok-melok tapi tidak ada iman percaya, tidak akan ada suatu berkat yang khusus dari Tuhan buat kita. Ya seperti contoh mungkin seperti simpel aja jatuh, Pak Imam jatuh, tapi urung operasi. Pasang ring ya seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin dianggap sepele itu sebenarnya pertolongan Tuhan. Karena apa? Iman percaya kita sudah luar biasa. Terlebih lagi di dalam dunia melayani itu sangat-sangat berat. Tapi yakin ada berkat khusus buat jemaat yang setia, yang melayani semuanya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Di Matius 13 ayat 58 kita akan mengerti kenapa kalau kita tidak percaya. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak akan dapat mujizat. Seperti hal kecil-kecil ini tadi mujizat. Karena kita percaya. Karena kalau kita tidak percaya, ojo bakal kamu ngenteni mujizat. Kamu nyanyi katakan mujizat datang setiap hari. Kalau kita tidak ada dasar percaya dulu, wis lewat itu semua akan lewat. Saya pun banyak mengalami kalau diceritakan mujizat itu sebenarnya betul ada mujizat tiap hari. Kita dibangunkan tidur, kita bisa bernapas itu sudah mujizat. Lihat di sana bangun tidur bengok-bengok cari suster, ya kan? Mau pipis saja bingung. Itu kalau kita tidak percaya. Jadi nomor 1, kenapa kita tidak percaya? Karena kita tidak akan mengalami mujizat. Jadi percaya dulu baru kita ngalami. Sama dalam keadaan sikon apapun, saya bukan mau menyudutkan satu alasan tertentu kenapa bisa jadi seperti ini keadaan kita, terlebih lagi di dalam dunia pelayanan, karena kita tidak percaya. Tapi kalau kita percaya sudah pasti
nanti mujizat akan terjadi. Terlebih lagi di tempat ini. Saya yakin, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang kedua, tidak akan sampai tanah perjanjian Tuhan. Ini ada ayatnya di Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Istilahnya kita nggak akan diterima sama Tuhan kalau kita nggak percaya gitu. Jadi semua yang kita lakukan seperti aktivitas ini, terlebih lagi di dalam kita melayani, kalau kita nggak ada iman percaya, ya kembali lagi sering diomongkan, bujai. Semua akan sia-sia, tidak ada gunanya. Bujai semua. Karena kita sudah tidak ada dasarnya, kita ini percaya, kita ini punya iman yang sangat-sangat luar biasa. Itu harus dilakukan terus. Jadi mujizat akan kita terima kalau kita benar-benar miliki iman yang percaya. Itu kuatkan dulu. Saya pun mengalami banyak sekali, sampai-sampai kadang ya ada kata-kata mungkin apa yang nggak pernah dipikirkan, nggak dilihat, semua Tuhan nyatakan. Itu benar-benar nyata. Tapi coba kalau kita nggak percaya, nggak mungkin kita bisa sampai hari ini, kita bisa ya tadi bangun mulai 4:30 sampai hari ini. Kalau kita nggak ada iman percaya, nggak akan terjadi. Itu yang nomor 2. Jadi yang nomor 2, tidak sampai tanah perjanjian Tuhan. Itu kita nggak akan nyampe ke sana gitu kalau nggak akan percaya. Makanya kita harus percaya dulu. Setiap kali selalu ngomong percaya, wis percaya. Setiap orang kan ngomong kalau ada pergumulan apa, wis percaya aja Tuhan tolong, percaya Tuhan akan selesaikan. Itu aja jawabannya. Kalau kita nggak ada percaya, ya mana bisa kita dapatkan mujizat. Yang nomor 3, tidak bisa menjadi kepunyaan Allah. Jelas, kita ini bukan punyanya Allah. Jangan ngaku kamu Kristen sudah, tapi kamu nggak ada iman percaya, kamu nggak memiliki keyakinan bahwa kita ini punya kuasa yang lebih besar. Masih percaya ini, percaya itu, percaya tahayul, percaya akik, percaya macam-macam, dukun dan lain-lain. Sudah, itu dibuang. Kamu tidak akan jadi anak Allah. Tapi kalau kita benar-benar jadi anak Allah, kita memiliki iman, kita punya percaya, kita akan diberikan mujizat yang luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan sebaliknya, bila kita percaya, kalau kita benar-benar percaya, bukan hanya suatu berkat aja yang sekarang ini selalu disodor-sodorkan, rumah Tuhan, gereja-gereja besar, selalu disodorkan dengan suatu berkat-berkat ya. Itu sering sekali. Terlebih lagi seakan-akan seorang gembala ini dianggap Tuhan sudah mau berkat, ngadep bagi gembala. Mau suatu hal mujizat, ngadep bagi gembala. Sampai-sampai saya bisa ngomong sekarang ini banyak jemaat-jemaat yang mungkin disesatkan dengan mengkultuskan seseorang, mengkultuskan seorang hamba Tuhan atau gembala atau pendeta, yang padahal kita fokus itu semuanya itu loh dari Tuhan. Jangan percaya dengan suatu mujizat, didoai mau jadi kaya, ya kan? Didoai mau punya rumah, didoai mobilnya double-double. Aku ya gelem wis. Ya pasti, semua pasti rindu seperti itu. Dan lemahnya manusia gampang tergoda hal seperti itu, ya kan? Dilihat suatu mujizat, waduh temennya didoain mau dapat mercy, wes lain nih bisa nyari ngalang-ngalai dukun, dicari kemana orang itu, dipercaya, diyakini, bahkan dikultuskan, wes mujizat kalau didoai orang ini pasti terjadi. Kemarin pun ini selalu saya gaung-gaungkan, saya barusan kenal. Saya yakin ya seperti tadi kejadian seperti Om Harmoko manggil saya disuruh pelayanan, itu menjadi setat saya untuk melayani. Ini benar-benar real. Ya bukan masalah, gak percaya takut Om Harmoko lagi, ya lucu, ya kan? Ya lucu, itu pertanyaan konyol. Karena ini kan kejadian memang saya nyatakan, ini hanya saya juga ada. Saya harus pakai baju rapi, itu pelayanan saya pertama untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi penyampaiannya saya lupa waktu itu, yang pasti di panti jompo, dan itu menjadi setat saya. Kemarin pun barusan kenal kurang lebih tidak ada 1 bulan. Saya bisa ngomong seorang ini pengusaha berarti pendeta. Sampai hari ini pun tadi saya mau beritakan firman Tuhan, dia masih memikirkan tentang pelayanan kami. Dia ngomongnya gimana? Orang tua ini tidak punya kekuatan, tidak punya power. Tidak ada. Dalam arti materi, mana bisa menjamin kamu punya materi. Seorang lansia dengan banyak keterbatasan. Tapi satu yang dia ngomong, jadikan mereka pendoa. Gadek bondo. Pendoa itu tidak pakai bondo. Hanya kamu datang pada Tuhan, intim dengan Tuhan, sudah jadi pendoa.
Bahkan ini pun dimatangi lagi kalau tidak percaya. Nah ini mujizat yang tadi tidak bisa brojol, langsung brojol dikasih nasi sampai akhirnya dipercaya sampai rekan-rekannya. Ini pun namanya iman percaya. Pakai modal enggak, Bu Bari? Enggak pakai modal. Ini loh kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Kita pun pasti bisa dipakai. Nah, kerinduan umat Kristen saat ini, ya ini, ayo kita mulai jangan hanya aktivitas saja dilakukan. Waduh, ibadah, sudah ngaturkan kolektor perpuluhan, melayani luar biasa, tapi tidak melakukan apa kehendak Tuhan. Jadikanmu bangsa muridku, tapi ceritanya nang kanan kiri tok sama orang Kristennya, tapi tidak berani keluar ke sana untuk menceritakan kekristenan yang sesungguhnya. Ini sebaliknya, kalau kita percaya Tuhan, nomor satu, kita dapat memindahkan apapun yang menjadi penghalang hidup. Pasti ya, setuju ya. Kita bisa memindahkan. Kita jangan percaya dengan suatu cerita tentang memindahkan gunung. Kalau sekarang kita mau memindahkan gunung, itu tidak mungkin. Tapi ini nomor satu, dapat memindahkan apapun yang menjadi penghalang hidup. Kita semua pasti punya penghalang hidup. Itu yakin, pasti. Kalau tidak ada penghalang hidup, jangan hidup sudah. Ya, terlebih lagi, kembali lagi saya selalu menyampaikan di dalam dunia pelayanan, penghalang hidup itu pasti ada. Terlebih lagi penghalang dalam dunia pelayanan. Seperti hari ini saya tidak tahu siapa ini adik ini. Dela. Ini anaknya Pak Harmoko juga. Ponaan. Ya, punya kemampuan. Dalam arti penghalang hidupnya mungkin pernah melayani di mana? Tidak pernah. Di sini. Nah, bukan masalah sangat disayangkan. Ini talenta yang mungkin tidak mungkin dimiliki semua orang, betul ya, setuju ya. Tapi kalau kita nggak memulai, kita nggak melakukan, hanya cuma gini-gini aja, ya ini namanya penghalang. Padahal pelayanan dimanapun banyak, mau apapun banyak. Kalau mau ke Malang Rabu Sabtu, sudah pasti ada pelayanan. Ya, kan seperti itu. Jadi kita ini semua ini pasti ada penghalang. Terlebih lagi dalam pelayanan. Saya pun banyak ngurusi lansia pikir enak. Guyu, bulu guyu ini. Ya memang ada suka dukanya. Yang sangat saya banyak sukanya ini, saya akan banyak pengalaman, banyak hikmat-hikmat yang mungkin tidak pernah saya dapat. Saya dapatkan dari mereka. Nah, namanya tadi ada penghalang, ya pasti ada namanya suatu benturan, suatu ganjalan, suatu hal yang mungkin kok bisa sih terjadi seperti ini pasti ada. Nah, ini namanya kita pasti ada penghalang. Dan di sini kalau kita punya iman, kita disuruh mindahno penghalang kalau kita punya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalami mujizat Tuhan, yaitu seperti tadi. Kalau kita tidak percaya, kita nggak akan mengalami. Nah, sebaliknya kalau kita benar-benar percaya, wis mujizat itu datangnya tiap hari sudah. Itu pasti. Nanti bisa janjikan saya, wis Bu Pris, gelek orang tempat kita ya, sing rajin, sing doa, sing teman melayani teman-teman Bu Pris, untuk motor Bu Pris, mari ngono Bu Pris. Bisa saya ngomong gitu. Banyak disodorkan di sana sekarang. Wis ikut melayani wis, wake wis berkat-berkat nanti. Ya, terlebih lagi berkat-berkat yang tak terduga-duga. Wah, seperti itu ya. Akhirnya ya kepencut sudah pasti sudah. Namanya manusia. Tapi di saya selalu tidak menjanjikan itu, karena berkat yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Ya sampai-sampai kita nyatakan bukan ukit-ukit atau bukan apa-apa ya. Mereka mungkin mampu ngasih amplop 50 sampai 100 ribu. Nah kemarin begitu blek langsung dibuka berapa? Nah, itu hal yang mustahil. Ini mujizat kalau kita percaya. Dan yang nerima orang yang benar-benar perlu, benar-benar membutuhkan. Siapa yang ngasih? Pendeta, gembala? Bukan. Dia pengusaha. Tapi saya bisa ngomong hatinya hati pendeta. Tidak ada seperti itu. Saya telah banyak sudah. Saya tidak tertipu dengan mereka seorang gembala yang di tasnya amplopnya tebel-tebel, setiap langsung dikasih bagi-bagi. Semua ada kepentingan, semua ada motivasi. Tapi kalau berkat dari Tuhan itu nyata, itu langsung datang, dan itu di orang yang tepat. Berikan kemuliaan buat Tuhan.
Yang nomor 3, kita akan diselamatkan. Sudah jelas. Kalau kita nggak bisa mengerti arti percaya bahwa kita ini benar-benar sudah diselamatkan, ya sudah yakin, kita bisa napas sampai detik ini loh, karena siapa? Karena iman percaya kita, karena Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ada itu semua, ya sudah. Ini tadi lihat Pak Imam aja berdiri, napasnya seperti itu ada. Ya sudah, ada rasa ketakutan. Tapi Pak Imam ini barusan 2 tahun kenal Tuhan. Dulu dari Katolik Konghucu ya Om ya. Iya, dulu pakai Yosua. Sik kenal Cingpingan, Pak Pian, Pak Jangan. Ya Om ya. Tapi sekarang sudah kenal Tuhan, barusan seminggu 2 minggu yang lalu ya dibaptis. Ya, ini luar biasa. Tapi dia harus memupuk terus. Akhirnya akan dimiliki iman percaya, keyakinan. Dia sudah percaya bahwa mujizat itu ada, kesembuhan ada. Seperti kemarin disaksikan aja, saya aja nyari googling, sakitnya ini dikasih obat, paling 6 bulan, saya ngomong gitu ya. Kemarin pengusaha yang berarti pendeta ini datang, sudah dibawa doa, besok sembuh. Ngangkat tangan jadi enak, jongkok jadi enak. Entah itu jadi realita atau suatu cerita atau untuk motivasi, ya itu urusan dia. Yang penting Tuhan sudah nyatakan kesembuhan. Yang nomor 4, tidak akan dipermalukan. Ini yang terakhir. Kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan, kita punya iman yang sangat kuat, kita tidak akan dipermalukan. Itu pasti, sikon apapun kita. Jadi jangan ada ketakutan dengan kelemahan kita, ketidakmampuan kita, terus mungkin ada goncangan tentang pelayanan kita. Mungkin di sini pun mungkin kita bisa merasakan ada omongan dari luar, ada halangan ini itu sudah titik, kita diselamatkan. Yang terakhir tadi apa? Kita tidak akan dipermalukan. Lanjut aja, sudah jalan. Semua itu hanya gosip, semua itu hoax, sudah dilewati, itu pasti. Karena apa? Karena keyakinan iman yang percaya ini akan membawa kita ini benar-benar intim sama Tuhan. Kalau kita sudah intim sama Tuhan, sudah, saya tidak bisa menceritakan tentang mujizat-mujizat apa yang kita alami. Saya pun ya pernah alami, itu pasti. Kadang saya mikir, loh kok bisa ya sampai seperti ini? Kok bisa saya bisa melayani lansia seperti ini? Ada yang nyocok-nyocok, saya pun pernah nyocok-nyocok, karena 9 tahun mesti tinggal papa. Punya duit, punya mobil, punya duit cukup, ngejar mama nang supermarket mek sekali tok. Setelah itu bawa ke rumah sakit, gagal ginjal, meninggal. Karena itu enggak. Karena memang ada kehendak Tuhan atas diri saya untuk melayani lansia. Saya melayani lansia sampai-sampai saya ngomong enggak mau saya disebut gembala atau pemimpin. Kayak enggak pantas. Dalam arti ini saya lebih muda. Tapi saya kalau mendalami, saya sangat lepas pribadi mereka. Saya bisa nyamperin mereka satu-satu, itu saya lakukan. Bukan merasa saya ini sok jadi gembala yang luar biasa, enggak. Tapi benar-benar saya mau melakukan ladang Kristus yang ada pada pribadi lepas pribadi. Di sini pasti semua punya. Terlebih lagi percaya. Ini tadi hari ini tema iman percaya ini harus dipegang. Salah sekali lagi, percuma. Yang kita lakukan saat-saat ini percuma kalau Anda punya iman. Semua kita lakukan seakan-akan melayani, sudah melakukan yang terbaik, sudah aktif di gereja, sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak punya iman, ya sudah. Kita nggak akan alami yang tadi dijelaskan tadi. Jelas kita akan diselamatkan, kita tidak dipermalukan, kita akan diberikan mujizat. Nah itu bisanya ya apa? Ya dialami sendiri, nggak bisa diterima dari ceritanya Pak Wijaya ini, nggak bisa kalau nggak dialami sendiri. Iso bangun tidur sampai ke sini, ini jauh loh Soro. Tapi lebih jauh lagi kita pernah ke Pujiharjo, Sitiharjo, sampai jauh ke sana, Tante. Jadi pelayanan kita sampai jauh. Kalau ini tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada percaya dari pribadi lepas pribadi, tidak akan terjadi. Satu cerita untuk mengakhiri. Saya nggak nyiapkan, tapi benar-benar ini saya dibawa aja. Ini sebenarnya tadi ada hamba Tuhannya yang mau menyampaikan ya. Tapi ini bukan untuk nerombol atau apa, ini semua kehendak Tuhan. Saya merasa ini terbawa, saya bisa menyampaikan ini, kiranya menjadi berkat, kiranya menjadi kekuatan, sangat bersyukur sekali. Ya, suatu ketika ada seorang pemuda, dia masih pemuda, ya otomatis
Gantengnya kayak anaknya Pak Harmoko ini ya. Tapi tambah lemu ini. Perlu kurus sedikit ini, bahaya ini. Ini lah tambur-tambur nemen nanti lah wis. Pak Harmoko Lo Pak Harmokonya almarhum, Bung. Sudah almarhum. Iya, saya lanjutkan ya. Satu itu pemuda ini gagah, sudah ganteng, sudah dia sering melakukan yang terbaik sudah untuk menyenangkan sesamanya, untuk melakukan perbuatan baik. Terus dia itu sering baca-baca buku. Di dalam baca-baca buku dia sampai banyak pengetahuan yang dia terima, sampai seringnya baca buku. Suatu ketika dia terobsesi dengan satu buku yang menceritakan tentang ada satu tempat, ada gua. Di sana itu ada naga. Dan di dalam gua naga itu ada mutiara yang sangat-sangat mahal. Namanya membaca buku kadang yang baik dilakukan, kadang yang hanya suatu cerita dilewati. Nah, suatu ketika dia maksudnya mau ngususin cerita ini, buku ini dikhususin, dibaca, masa sih ini nyata, akhirnya dia lakukan. Dia mencari gua itu, dia akhirnya ketemu dengan gua itu dan dia memang nyamperin di dalam gua itu, tapi cerita dan di dalamnya itu benar ada naga dan di situ ada mutiara. Nah, mutiara itu ada di dalamnya mulut naga. Mutiara yang mungkin bisa diartikan ini hal yang sangat luar biasa, mahal, ya mahal sekali. Dan akhirnya dia setelah nyamperin ke gua itu kayak nggak mungkin, aku nggak mungkin ngelawan naga itu, aku nggak mungkin bunuh naga itu untuk mendapatkan mutiara. Dan ia sekilas saja, oh ini hanya sebuah cerita. Dia kembali ke rumahnya sampai akhirnya dia tetap bekerja, tetap melakukan yang terbaik. Terus dia berumah tangga, punya anak, punya cucu. Terus dia akhirnya teringat lagi dengan bertambahnya usia sampai dia jadi kakek dan akhirnya tua. Dia akhirnya teringat kembali akan naga yang ada mutiara tersebut. Akhirnya dia kembali ke sana dan dia melihati naga ini sudah tidak berdaya, sudah lemah, tidak kuat. Dan dia akhirnya dapat mengambil mutiara itu secara gampang. Simpel ya cerita ini ya, kalau ditangkap ya wis mek ngono tok ceritanya, tapi memberikan makna yang sangat luar biasa. Kita kadang ditemukan dengan hal-hal yang istimewa, kita ditemukan dengan hal yang wah luar biasa, tapi kita nggak mampu dapatkannya. Tapi Tuhan izinkan apa? Kita kembali untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, terlebih lagi setelah kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ini loh yang akhirnya di saat usia tua keadaan kita melemah, ini bukan nepak-nepak ini tak bawa lansia, bukan, ini buat semua aja. Mungkin keadaan kita sudah lemah, tidak berdaya, akhirnya kita nyamperin berkat itu, kita seperti ngambil tok sudah. Kita tidak harus melawan naga, kita nggak harus membunuh naga, kita tinggal ngambil tok mutiara itu. Cerita ini sangat sederhana, tapi kalau kita dapat hikmatnya yang luar biasa, kita akan dapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Saat ini ayo kita intim be Tuhan, kita lebih lagi be Tuhan, melakukan yang baik-baik, tok ayo wis, yang elek-elek ditinggal, yang kiranya tidak berkenan kita tinggal, kita lakukan yang terbaik, terus lakukan yang terbaik. Lihat cara pengambilan berkat, kita nggak perlu susah payah, tinggal ngambil aja sudah, dan kita pasti akan ngalami. Dan pertanyaannya, kalau kita belum ngalami dan belum bisa ngambil berkat itu secara gampang, secara instan, secara enak aja, ya sudah, koreksi diri kita sendiri. Apa kita sudah melakukan yang terbaik? Apa kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Melakukan hubungan intim sama Tuhan? Itu jadikan pertanyaan. Ya, kiranya firman ini menguatkan kita bersama, kiranya menjadi satu kekuatan, motivasi yang akan membawa kita ini benar-benar kita ini semakin percaya dan yakin. Mari kita akhiri firman ini dengan kita akan berdoa bersama. Boleh kita minta satu lagu. Kita duduk aja nggak apa-apa. Tapi kita benar-benar bawa hati kita, bawa iman kita. Seperti firman tadi, kita harus memiliki iman yang benar-benar percaya. Kita harus punya keyakinan. Kita semua nanti hal-hal yang luar biasa akan Tuhan berikan. Nanti mujizat akan Tuhan berikan yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak disangka, tidak dilihat, tidak dipikir. Semua Tuhan sudah sediakan.
Ayo yang kiranya bisa menyanyi, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kerendahan hati, penuh ketulusan hati, penuh dengan iman, penuh dengan kepercayaan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus melihat, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang sempurna di ibadah hari ini Tuhan. Buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan, buat kita semua Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan, buat tempat ini Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau akan bentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang punya kerendahan hati ini Tuhan, untuk membentuk rumah ini Tuhan menjadi rumah ibadah Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk memuliakan, memuji, membesarkan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, terkhusus Tuhan saya berdoa buat Ibu Balupi Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau turunkan hikmat Tuhan,
Engkau turunkan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat beliau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terus Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan, Engkau berikan keselamatan Tuhan, serta Engkau berikan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya akan menjadi rema buat kita semua Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan berita kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan, hikmat-hikmat khusus akan turun buat jemaat di tempat ini Tuhan. Dan Engkau nyatakan Tuhan bahwa kasih-Mu yang sempurna tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan yang telah menerima berkat dari surga. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada hambanya yang sudah membentangkan renungan firman Tuhan untuk kami. Diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mendengarkan tentang tema kepercayaan. Saya jadi ingat satu ayat di Matius 21 ayat 22. Kalau nggak salah berbunyi demikian. Jangan sampai salah. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Dan apa saja yang kita minta sama Tuhan dalam doa dan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebenarnya tadi saya menggarisbawahi tentang perubahan. Kita meninggalkan hal yang buruk, kita fokus memperbaiki ke depan. Saya ingat satu istilah namanya metanoia, Bapak Ibu. Metanoia itu artinya perubahan, yang dimana diartikan kembali itu pertaubatan. Pertaubatan di sini kita nggak mungkin di sini ada yang membunuh, nggak mungkin mencuri. Pertaubatan di sini menurut saya dalam tanda kutip dari hal-hal yang kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi berkenan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan rasa syukur kita melalui persembahan, dan kita sambil persembahan berjalan, kita angkat suatu pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan. Kemurahannya besar, tiada terkira.
Tuhan adalah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari dan boleh kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa dengan berkat-Mu yang berkelimpahan ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan akan persembahan yang sedikit ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ya Bapa dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Tetapi Tuhan, jangan Kau lewatkan pula Tuhan, berkati mereka yang belum sempat memberikan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati mereka semua dengan berkat yang berkelimpahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bu Puji. Selanjutnya kami persilahkan untuk perwakilan dari jemaat GAB untuk dapat memberikan ucapan terima kasih kepada Pak Dari. Halo. Tidak usah mikir suara saya keras. Saya terima kasih sudah diberikan satu mandat untuk perwakilan dari GAB yang ada di tempat ini ya. Saya merasakan berkat Tuhan yang sangat diberikan oleh hambanya. Walaupun mereka bukan pendeta ya, pendeta itu hanya dari Tuhan ya. Tapi kalau hamba Tuhan itu semua wajib menjadi hamba Tuhan. Amin. Saya sendiri, nama saya Daniel Dari. Saya bukan pendeta juga. Saya orang awam. Kenapa? Ketika katakan orang awam itu semenjak ada gereja di Selorok, itu saya sudah menjadi orang Kristen sampai dia mendirikan di Endang yang sekarang di Bening, juga di Jatikerto. Itu saya juga merasakan ikut andil ya. Jadi sampai sekarang saya tetap jadi orang Kristen. Mungkin dari awal pertama saya jadi orang Kristen, pemuda Kristen, orang yang muda dipanggil oleh Tuhan. Kita tahun 75 gitu. Kalau latar belakang saya adalah ya orang Islam ya. Ngaji juga saya itu sedikit banyak bisa. Nah disitulah saya kenal tingkat waktu ya tingkat yaitu dalam perkataan saya mengenal Pak Harmoko sekitar tahun 95 atau 97 ya. Ketika Pak Harmoko dari sekolah teologi di Jakarta menuju ke Selorok, di pinggir jalan itu ketemu sama saya. Pertama kali mereka tanya, Pak, saya tanya rumahnya Pak Mulan di mana? Kebetulan itu keluarga saya dan dia itu dengan satu kampung. Saya tunjukkan, saya langsung ke gereja ya ke situ. Nah itu ya berapa tahun berkenalan, sudah kenal, sudah akrab. Ternyata dia seorang dari Kalimantan. Dia setelah melayani beberapa tahun pun di Selorok, sekitar tahun 2000 berapa itu saya disuruh membantu melayani di Pura-Pura itu ya di Silo itu. Dia datang untuk minta bantuan supaya saya disuruh membantu untuk melayani. Padahal saya bukan pendeta, tapi disuruh bantu untuk melayani. Ya, apa yang kemampuan Pak Dari silakan tunjukkan di sana. Ya, mungkin dalam kemampuan itu karena saya bukan pendeta, ya kemampuan saya hanya Tuhan yang saya andalkan. Saya belajar daripada firman Tuhan, saya mengerti daripada firman Tuhan mengenai yaitu tentang iman. Itu iman itu memang sudah katakan seperti tadi bahwa iman itu adalah merupakan dasar orang yang percaya. Kalau tidak ada imannya, mereka itu akan sia-sia. Bahwa Tuhan Yesus katakan ketika nanti akan datang kedua kali, masih adakah iman di bumi ini? Itu perlu yang iman inilah kita bangun, kita pertahankan supaya kita menjadi orang-orang pilihan daripada yaitu Kristus. Di dalam akhir zaman ini kita mempunyai iman, bahwa iman itu kita lakukan dengan berbagai macam cara, mengerjakan sebagai hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan. Kalau keluarga saya semua adalah pelayan Tuhan, bukan pendeta ya, pelayan Tuhan.
istri saya ya, melayani, membantu hamba Tuhan sekarang di GSI Ajat Kerto. Dia suka menyapu-nyapu, membersihkan lantai. Itu hamba Tuhan. Anak saya dua-duanya ya karena laki-laki. Yang satu melayani juga di Ajat Kerto mengenai musik. Ya sampai sekarang itu menguasai segala musik, yaitu sampai yang mengelasi anak-anak itu untuk generasi yang akan datang. Istrinya ya juga dari Islam, sekarang melayani Tuhan. Terus yang satu pun yang pertama itu juga sama. Jadi saya, istri saya, anak dan menantu semua adalah pelayan Tuhan. Saya bersyukur. Saya nggak menyangka kalau saya itu ya mempunyai satu keluarga yang melayani Tuhan. Tadi ya ini karena saya tadi tiba Ibu Lupi dengan cara mendadak. Saya akan melihat dengan cucu saya itu dengan main tambore, ya masih kelas 1 SD, dia sudah main tambore. Saya sangat bangga dari anak menantu cucu saya pun dia itu terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Walaupun mereka itu bukan pendeta, bukan mereka katakan orang yang terhormat, saya nggak menyangka. Itulah. Nah saya di GAB pun saya juga dipercayakan untuk memberikan satu firman Tuhan renungan setiap persekutuan ya. Saya bersyukur. Walaupun katakan saya bukan pendeta atau hamba Tuhan ya, tetapi saya adalah pelayan daripada Tuhan. Sanggup untuk melayani segala apapun, dan segala apapun itu bisa dirasakan oleh manusia yang mendengarkan. Nah itulah saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ya, supaya tetap di dalam iman itu ada. Supaya nanti kalau kedatangan Tuhan Yesus, di mana imanmu ya? Tetapi kita yakin kita adalah orang-orang yang beriman sebab kita sudah percaya. Bukan saja percaya, tetapi melayani Tuhan. Bukan saja dalam melayani Tuhan, tetapi kita sudah mengeluarkan buah-buah daripada roh, yaitu daripada Tuhan Yesus. Itulah yang saya andalkan dalam kehidupan saya. Saya tetap percaya dan saya tetap melayani untuk membantu dalam GAB. Walaupun sampai sekarang itu belum ada ketentuannya GAB itu nanti siapa yang menjadi penanggung jawab sepenuhnya atau hamba Tuhan, karena dalam organisasi harus ada pendeta. Ya, kalau melayani dalam firman Tuhan pun saya sanggup sampai kapanpun, tetapi di dalam organisasi semua itu harus bernaung dengan pendeta. Saya tidak tahu ya, tetapi saya minta sama Tuhan, saya berdoa kalau saya percaya kalau kita di dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen di dalam Galatia 5 itu buah-buah roh, dan di dalam kesabaran itu adalah sangat penting daripada kehidupan orang-orang yang percaya. Itulah kita harus sabar daripada GAB, nanti Tuhan akan buka Amin. yang terindah. Sebelum kita melakukan, Tuhan sudah mempersiapkan segala-galanya. Itulah daripada sedikit kepercayaan saya, supaya kita tetap sampai walaupun beberapa orang ya kita tetap melakukan itu, walaupun banyak hamba Tuhan yang datang berkali. Saya sendiri masih berpikir kira-kira Tuhan siapa yang cocok ya. Tuhan sendiri yang saya andalkan, bukan hamba Tuhannya atau pendetanya, tapi saya yakin bahwa Tuhan akan mengirimkan yang sesuai dengan karakter daripada jemaat yang ada di sini. Terima kasih. Itulah daripada kesaksian yang kedua dan terakhir, seandainya nanti ya dalam pelayanan ada di tempat ini kurang berkenan ya, besok istilahnya makanannya, minumannya nggak cocok ya, saya minta maaf ya secara keluarga Bu Lupi ya sudah pasrah sama saya minta maaf ya. Saya yakin makanan dan minuman itu bukanlah satu yang menjamu kita untuk menjadi surga, tapi adalah firman Allah yang menentukan. Amin. Terima kasih. Ayo kita bangkit berdiri, kita akhiri pada ini. Bangunnya kapan dia? Jam 4 pagi-pagi, setengah 4 bangun. Kita akhiri pada ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus,
Tuhan terima kasih Tuhan. Sekali lagi buat lawatanmu Tuhan. Haleluya. Buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Terima Buat kasih, kasih Tuhan. Kembali kami berdoa Tuhan terkhusus buat tempat ini Kau. Ya, Yesus. Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Dan jadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau akan berikan sesuai yang terbaik buat tempat ini Tuhan. Kita hanya fokus untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu saja di tempat ini Tuhan. Terus Kau pakai Tuhan hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Semakin memiliki kesabaran Tuhan. Semakin memiliki keyakinan dan percaya Tuhan. Bahwa mujizat akan terjadi di tempat ini Tuhan. Bahwa pemulihan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Dan yakin percaya yang terbaik akan Kau berikan di tempat ini Tuhan. Tuhan kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita. Kita angkat tangan kita. Kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Doa makan ya, ayo biar ini doa makan. Ayo doa makan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu indah juga puji-pujian. Dan sekarang kami akan menerima berkat jasmani. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah menyiapkan, Tuhan mau memberkati saya. Juga berkati makanan yang akan kami minum dan kami nikmati. Kuduskanlah sehingga menjadi kekuatan buat tubuh kami yang kami mau selalu lebih setia kepada Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus telah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelah sini aja fotonya, ayo sebelah sini. Ayo di foto dari sana ya. Foto dulu. Foto bareng Bu. Kita foto.